Perselisihan kecil seharusnya menjadi hal yang wajar terjadi dalam sebuah keluarga. Namun bagaimana bila perselisihan itu bisa berujung petaka yang dapat merenggut nyawa orang lain? Di Lumajang, Jawa Timur, akibat cekcok, kakak ipar tega membacok adik iparnya hingga tewas. Ironis, duel maut ini ternyata dipicu masalah sepele. Pelaku tidak terima, korban membuang rumput liar ke kebun petai miliknya. Duka mendalam dirasakan keluarga Farid yang tinggal di Dusun Wetan Sempuran, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Ironisnya, Farid yang berumur 40 tahun tewas mengenaskan setelah dibacok Askur yang tak lain adalah kakak iparnya di tengah suasana silaturahmi pasca Lebaran 27 Mei 2020. Keluarga dan kerabat yang datang ke rumah Farid untuk menyampaikan belasungkawa seakan tak percaya konflik antara kakak dan adik ipar itu berujung maut. Dari keterangan keluarga kepada polisi, peristiwa tragis itu terjadi hanya karena dipicu oleh persoalan sepele. Penyebabnya, pelaku diduga tak terima lantaran korban membuang rumput liar ke tanaman petai miliknya. Mengetahui korban melakukan hal itu, emosi pelaku kemudian tersulut. Korban dan pelaku lalu cekcok mulut hingga keduanya terlibat duel maut menggunakan senjata tajam. Korban Farid pun akhirnya tersungkur bersimbah darah akibat sabetan celurit pelaku. Mendapat laporan keluarga korban, polisi kemudian menangkap pelaku Askur di rumahnya yang tidak jauh dari kediaman korban. Si korban ini lagi bersih-bersih, kemudian tersangka itu membuang rumput di sekitar petai milik korban. Akhirnya terjadi cekcok. Manakala cekcok tersebut tidak bisa ditanggulangi, akhirnya ambil bilah calo dan terjadilah duel berdua. Untuk korban akhirnya meninggal dunia. Namun untuk tersangka, alhamdulillah bisa kami upayakan untuk kita tangkap, untuk kita bawa ke Mako Polsek Kedung Jajang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain sandal korban dan pelaku, rumput liar, serta 2 bilah celurit milik pelaku dan juga korban. Akibat perbuatannya, Askur terancam dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Keributan yang berujung pembunuhan ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun agar tidak mengedepankan emosi dalam menyelesaikan sebuah persoalan dalam keluarga. Apalagi penyebab pembunuhan itu sendiri hanya dipicu masalah sepele yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus mengakibatkan jatuhnya korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Turn Back Crime, RTV. Apa yang membuat pelaku begitu gelap mata hingga tega menghabisi nyawa adik iparnya sendiri? Tim Turn Back Crime mencoba menelusurinya, mulai dari tempat kejadian perkara, menemui saksi mata, hingga wawancara tersangka. Dan kepada kami, tersangka pun mengungkapkan latar belakang terjadinya pembunuhan ini. Berikut penelusurannya. Seorang pria tega membacok adik iparnya sendiri hingga tewas. Sebelum korban tewas, pelaku dan korban sempat cekcok dan terlibat duel maut. Tidak hanya itu, dari keterangan beberapa saksi, pembunuhan dipicu masalah sepele. Pelaku tak terima jika korban membuang rumput ke kebun petai miliknya. Bagaimana
pengakuan tersangka. Berikut liputannya. Gelap mata. Itulah kata yang bisa mewakili perbuatan yang dilakukan Askur terhadap adik iparnya sendiri, Farid. Betapa tidak, aksi kejinya menghabisi nyawa Farid pada Rabu 27 Mei lalu atau berselang 3 hari setelah Lebaran Idul Fitri jelas mengagetkan warga Dusun Wetan Tempuran, Desa Wonorejo, Lumajang, Jawa Timur. Penyebab Askur tega membantai adik iparnya sendiri bisa dibilang karena persoalan sepele. Kepada tim RTV, Askur pun mengungkapkan kronologis dari peristiwa mengenaskan tersebut. Bersih-bersih di tempatnya sendiri. Ya, bersih-bersih itu bekasnya rumput yang buat bersih-bersih itu ditumpuk ke tanaman petai saya. Kira-kira Kecil itu ya, kecil itu ya. kecil masih segini. Ya, tahu ya. Habis itu dia tegur, udah kok kenapa kok ditumpuk ke petai saya? Loh, kamu mau apa? Itu berarti kamu saya. Ya kalau berani ya. Askur mengaku tidak memiliki dendam kepada adik iparnya. Ia bahkan hampir tidak pernah berselisih dengan Farid. Ini kan persoalannya kan sepele, Pak. Ya, Kok sampai juga apa latar belakang sebenarnya? nggak ada Pak, namanya gimana lah itu kok namanya Emosi berarti. gelap itu. Emosian ya, kematian emosian lah ya. Iya. Besar nggak sama yang bunuh adik ipar sendiri? Iya, yang kalau saya anggap berarti anak kandung saya sebetulnya habis. Sebelumnya sudah bertengkar emang? Tidak pernah. Peristiwa tragis yang terjadi di tengah masa pandemi virus corona dan dalam suasana silaturahmi Lebaran yang masih hangat sontak mengagetkan pihak keluarga dan warga sekitar. Padahal kedua kakak dan adik ipar ini sehari-hari dikenal sebagai pribadi yang baik dan selalu akur. Banget dengan ini. Kalau saudara Farid, korban yang meninggal, itu kesehariannya yaitu sering merantau Mas. Terus saudara Askur itu kesehariannya kuli manol kata orang sini itu ngangkut pari Mas di sawah-sawah. Sebetulnya dua orang ini termasuk sama-sama orang baik sih Mas sebenarnya. Memang tidak pernah ada masalah sebelumnya ya? Ya kalau masalah itu mungkin intern Mas ya, atau kalau kita sendiri secara ekstern belum paham masalah itu. Artinya baik-baik saja ya? Artinya baik-baik saja. Dari hasil penyidikan, Polsek Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur juga mengamankan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara. Semua keterangan pelaku dan saksi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena melihat lukanya lebih banyak yang dialami korban, saya kira tersangka emosi dan membabi buta memukul atau membacok almarhum Farid tersebut. Nah, dari hasil olah TKP dan saksi, ini masuk kategori pembunuhan berencana atau spontan? Kalau saya dari TKP dan pemeriksaan saksi, bukan awal saya masih menjurus ke pasal penganiayaan berat, pasal 351 ayat 1, 2, 3, dan ancaman tersebut 7 tahun. Hanya karena emosi sesaat, kini Askur hanya bisa meratapi nasibnya dari balik jeruji besi. Dari kasus ini bisa diambil sebuah pelajaran berharga. Betapapun emosinya kita, amarah haruslah tetap dikendalikan agar tidak membuat kita gelap mata dan terjerumus pada sebuah tindakan kriminal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Legowo, Turn Back Crime, RTV.